semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Christine Prasetya Manalu dengan NIM 20019032, Prodi Sastra Inggris NK. Hari ini saya akan membuat vlog mengenai salah satu proyek dari mata kuliah Ilmu Budaya Dasar tentang Project of Kindness. Sebelumnya saya akan mengulang kembali sebenarnya apa sih Project of Kindness ini. Project of Kindness ini adalah proyek di mana kita akan berbuat kebaikan kepada orang yang tidak dikenal. Nah, kebetulan proyek saya ini sudah saya buat rencananya di saat UTS. Itu tentang saya akan mengajarkan bahasa Inggris kepada orang yang tidak saya kenali, tetapi punya niat untuk belajar bersama saya. Jadi saya akan memberikan pengajaran bahasa Inggris dengan atau secara gratis gitu. Nah, untuk hari ini target saya itu 2 orang, karena mungkin mencari orang yang nggak dikenal susah juga ya. Terus hari ini juga bakal dibantu sama mama karena untuk bantu rekamin. Jadi saya nggak pergi sendiri, berdua. Dan hari ini harus dapat orang. Oke, saya udah siap. Bakal mulai perjalanannya. Bye bye. Until the dawn, 넌 나의 인생곡 씹어 곁에 있을 때 네 숨소리마저 내겐 ASMR 우린 둘만 있으면 돼 이 환상의 웹드라마 4K 고화질 캠도 널 담기에는 부족해서 난 엄지를 들었네 Girl I need a one dance 매일 다른 도시에 있어도 매일내일이 너무 많아도 일실백천 번의 replay 네 모습은 여전히 아름다워 I cry, I cry, I cry, I cry, yeah 생각이 나 1,000,000, 1,000,000,000 You're everything I can do it I can do it I'll get through it But I'm only human And I bleed when I fall down I'm only human And I crash and I break down Your words in my head Knives in my heart You build me up and then I fall apart Cause I'm only human I can do it I can do it I get through it But I'm only human And I bleed when I fall down I'm only human And I crash and I break down Your words in my head Knives in my heart You build me up and then I fall apart Cause I'm only human Ini bisa dilihat ya tips-tips dalam belajar bahasa Inggris. Menurut pengalaman pribadi saya sendiri itu mungkin memang menganggap belajar bahasa Inggris itu susah karena ya namanya juga bahasa baru, kita belajar bahasa baru kan memang agak
susah ya, susah diingat, susah diucapin. Nah, samalah seperti halnya dengan bahasa Inggris ini. Tapi sebenarnya bahasa Inggris tuh nggak susah kok, karena kenapa? Bahasa kita sama bahasa Inggris tuh hampir-hampir sama kosakatanya. Cuman memang perlu dipelajari lagi grammarnya. Di sini saya ngasih tips ini versinya saya. Itu yang pertama mungkin abang sekalian ini bisa belajar melalui film. Pernah nonton film pasti ya, atau pokoknya movies lah gitu. Nah itu bisa caranya tuh nonton film itu kita bisa nonton filmnya itu 2 kali. Terus yang sekali itu pakai subtitle, yang kedua kali kita udah hafal, yang itu pasti udah hafal kan subtitlenya. Nah nonton kedua kalinya lagi baru perhatiin gimana cara ngomongnya. Itu tips paling ampuh yang pernah saya coba. Kenapa? Karena di film itu banyak sekali nanti kalimat-kalimat atau kata-kata yang baru kita dengar, dan itu pasti nyangkut, sedikit banyak itu pasti nyangkut gitu. Nah itu harus dipraktis lagi ya, nggak hanya didengar tapi dipraktis lagi, diulang lagi, terus diucapin lagi sehari-hari pokoknya gitu. Jadi itu lumayan ampuh untuk belajar bahasa Inggris. Nah yang kedua itu reading. Jadi mungkin Abang Ardin sama Abang Marco ini bisa membaca novel. Mungkin kalau novel itu terlalu berat ya, novel bahasa Inggris itu terlalu berat. Dimulai mungkin dari story apa gitu, kayak cerita-cerita pendek atau artikel. Kalau menurut saya artikel itu lumayan bagus kata-katanya, dan itu memang juga banyak kosakata baru yang bisa kita dengar, bisa kita lihat maksudnya, terus juga bisa kita pelajari gitu. Kalau saran saya mungkin bisa dimulai dari artikel dulu, atau mungkin cerita pendek atau novel, komik juga bisa, karena kalau komik kan juga ada gambar-gambarnya, jadi itu terbantu banget kan. Jadi kita ngerti dari gambarnya gitu. Terus nah yang paling utama kalau udah dinonton film, udah baca-baca, sebenarnya yang paling utama itu ya practice. You have to practice every day. Jadi kayak misalnya nih, kalau saran saya maksudnya, itu Abang Ardin sama Abang Marco mungkin di kamarnya itu punya beberapa barang itu nanti barang yang pertama misalnya ada cermin. Nah cermin itu inget, cermin itu apa sih bahasa Inggrisnya? Oh ternyata cermin mirror gitu. Gue punya tempat tidur nih. Tempat tidur apa bahasa Inggrisnya? Oh bahasa Inggrisnya tuh bed. Oh gitu ya. Terus di kamar gue ada lampunya bahasa Inggrisnya apa ya? Lamp gitu. Terus di kamar gue ada gitar apaan bahasa Inggrisnya? Guitar gitu. Jadi kayak satu-satu benda, jangan dulu serumah atau sekampung, jangan dulu, di kamar aja dulu. Jadi tips aku kayak di kamar itu apa aja bendanya itu mulai dipelajari satu-satu gitu. Ntar kalau udah habis barang di kamar, di ruangan itu, bisa lanjut ke ruang tamu. Oh di ruang tamu ada TV, ada sofa, terus ada apa lagi tuh di ruang tamu. Terus kalau udah ruang tamu, mulai deh satu rumah. Jadi satu rumah nih, oh di rumah gue ini ada ini. Jadi satu-satu benda-benda di sekitar kita tahu bahasa Inggrisnya apa. Jangan buat kalimat dulu, satu-satu kata aja. Nah entar kalau sudah tahu satu rumah, baru kita mulai dengan kalimat gitu. Gue mau hidupin TV, tapi gimana cara bilangnya ya gitu.
gue mau masak nih, tapi gimana cara bilangnya gitu. Gue tahu nih masak, bahasa Inggrisnya cook, tapi kalau gue bilang gue mau masak gimana cara bilangnya gitu. Jadi yang setidaknya kita kata bendanya dulu, nounsnya kita udah tahu nih apa aja, tinggal buat sentence-nya kan gitu, tinggal buat apa verb-nya. Itu nanti saya akan saya akan ngajarin di hari kedua sama ketiga. Kita udah mulai speaking, udah latihan speaking ya. Terus nanti saya juga ngajarin beberapa, nanti kalian Bang Adin sama Bang Marco ini bisa practice bareng saya gitu. Nah, itu beberapa tips ya dari saya. Mungkin besok pas kita ketemu itu kalau bisa nouns-nya udah dipelajari di sekitar kamar, sekitar kamar aja dulu gitu. I have a bed, I have a mirror in my room, atau apalagi tuh kira-kira ya kalau anak cowok tuh. Saya bingung juga tuh. Pokoknya itulah ya. Jadi kita besok udah mulai belajar cara ngomongnya ya, speaking yang bagus. Kita mulai latih-latih lidahnya ya, sampai nanti ke project akhirnya saya itu kalian Bang Adit sama Bang Marco ini bisa mengucapkan pronunciation, speakingnya bagus lah pokoknya gitu ya. Mungkin itu homework ya, PR-nya gitu. PR-nya untuk Bang Arin sama Bang Marco, pelajari dulu nouns-nya di sekitar kamar deh kalau enggak. Tapi kayaknya kalau kamar itu ya terlalu mudah. ya terlalu mudah. Siapa sih yang nggak tahu gitu kan? Maksudnya kalau di kamar masih dikit barang-barangnya. Mungkin di sekitar ruang tamu bisa juga, langsung ruang tamu aja. Kalau bisa satu rumah. Jadi besok kita review, kita nanti saya ajarin cara speaking yang baik juga. Dan kebetulan kita juga sama-sama belajar ya. Saya juga bukan ahlinya dalam berbahasa Inggris juga, karena saya juga mahasiswa semester 2 dan baru belajar juga, masuk ke intermediate-nya, udah belajar basicnya, udah belajar intermediate-nya. Mungkin sedikit banyaknya saya bisa mengajarkan kepada Bang Ardin dan Bang Marco. Nanti slide PowerPoint-nya bakal saya kirim ke grup WhatsApp kita ya. Jadi mungkin karena Bang Marco-nya juga bermasalah Zoom-nya ya. Zoom-nya nggak bisa ngidupin suara, jadi nggak itu ya, nggak terlalu asik nih Zoom kita kalau kita nggak saling bertukar pendapat gitu, saling praktis. Jadi besok mungkin lebih seru lagi ya, lebih lama lagi mungkin nih kita meet-nya, belajarnya, speaking-nya. Oke. Saya ucapin maaf ya kurang sopan. Saya ucapin makasih udah datang ke Zoom ini ya, udah datang ke Zoom ini, udah join. Pokoknya cuman itu aja PR-nya untuk abang semua. Jadi besok mungkin saya akan ngajarin lebih banyak lagi gitu. Kita praktis lebih banyak lagi. Thank you so much. Terus apa lagi ya, mungkin itu aja karena besok juga kita ketemu ya. see you tomorrow gitu. Oke, itu aja. Ini aku end ya, itunya Zoom-nya. Makasih banyak ya.
Hello, my name is Ardianto Deli. Usually everyone call me Ardin. It's been a week since I learned how to speak proper English with Elizabeth. I'm very happy because I can study together with Elizabeth. Also, pronunciation is still very far from perfect, but I'm grateful to be able to improve my English a little. Thank you so much for Elizabeth. I hope learn more with you for free. Hello everyone, my name is Marco dos Santos. You can call me Santos. I think during this week my English has improved quite a bit, especially in how to speak well. I'm really enjoying talk by Elizabeth personally, and this is free. Thank you Elizabeth. Hope I can improve my English more. Bye bye. Jadi setelah bertemu dengan nenek-nenek, terus melakukan proyek saya mengajar bahasa Inggris kepada orang secara gratis, dan pada akhirnya saya memutuskan untuk menambahkan sedikit proyek baru, itu mengenai saya akan membersihkan rumah di sebelah saya. Jadi rumah bukan tetangga juga, karena rumah di sebelah ini udah kosong, nggak berpenghuni sekitar 5 tahun lebih. Itu sekali sebulan atau sekali 2 bulan akan datang orang untuk membersihkannya, dan setiap yang datang itu orangnya berbeda-beda. Jadi untuk kali ini saya akan membantu membersihkan rumah di sebelah ini, membersihkan selokan, juga membersihkan halamannya, dan terus mencabut rumputnya juga sebelum orang yang membersihkannya datang. Oke. Tadi sebenarnya ini udah terkumpul beberapa rumput liar. Karena udah tercabut semua, baru terpikirkan untuk buat project baru. Tuh. Tiba-tiba teringat buat project baru, dan ini hasil sampahnya. Tapi masih ada beberapa sampah yang bakal saya kumpulin.